Hai kaum kabuters, annyeonghaseyo. Gimana? Masih suka mimpi basah? Kembali lagi bersama gue di channel pemersatu Lender Sedunia. Video kali ini, gue pengen ngerangkum sebuah film yang datang dari salah satu teman kita dengan judul My Secret Love Partner. Di film ini, hampir sama kayak video gue kemarin dengan judul My Phone Six Partner, tapi ada beberapa plot twist di film ini yang membedakan dari film-film lain menurut gue. Oke, nggak usah banyak bacot, karena ntar lagi gue pengen terbang ke Wembley buat nonton Spanyol dan Itali. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, sediakan selimut tetangga, kulkas 2 pintu, panggil kuli bangunin, dan intro pamen. Di awal scene diperlihatkan situasi kelas di mana seorang dosen sedang mengajar. Ini adalah Pak Koko, di mana selain sebagai dosen, Pak Koko juga adalah seorang penulis. 제 꿈이거든요. 야야 내 영화 아닙니다. 뭐 이런 그 Setelah jam kuliah usai, mereka semua pergi bersenang-senang di kiosnya Om Anton. Saat Pak Koko ingin beol, tadi sangka sudah ada salah satu muridnya di dalam WC dan mengajaknya untuk berskidi di pap-pap. Namun Pak Koko malah menolaknya dan pergi begitu saja. Gila. 아까 저 때문에 쫄으셨죠. Scene berganti memperlihatkan tante-tante yang lagi masak. Nah, ini tante-tante ini kita panggil saja Tante Aya. Di mana Tante Aya adalah seorang chef terkenal di Korea. Dan ini adalah anaknya Mei. Mei ini adalah seorang penulis dan juga merupakan mahasiswi dari Pak Koko yang tadi. Tante Aya meminta anaknya untuk mencicipi masakannya tersebut. Anaknya mengatakan masakannya itu tidak sempurna. Di tempat lain, terlihat Pak Koko sedang bersama anaknya. Anak Pak Koko ini bernama Yanto. Yanto sangat suka memasak dan bercita-cita ingin jadi chef yang terkenal. Yanto memberitahukan ke Pak Koko yang mana dia diterima sebagai salah satu asisten chef yang sangat terkenal di Korea. 근데 130명 지원한 거 있지? 130 절대로 말대꾸하거나 네 하고. Saat Yanto mulai masuk kerja, ternyata kepala chef itu adalah Tante Aya. Yanto hampir saja langsung dipecat karena kemeja yang dikenakan berbau rokok dan Tante Aya tidak suka itu. 어서 나가지 못해? 쏘는데 아무튼 당장 그 레스토랑에 못 들어와. Di tempat lain, Pak Koko tak sengaja bertemu dengan Mei yang merupakan muridnya. Mereka mengalami nasib yang sama, di mana keduanya sedang stres karena tidak juga menemukan ide untuk tulisan mereka. Akhirnya mereka berdua memutuskan nonton di Kali-Kali 1, cabang Pino Galuman. Baper dengan film saat itu membuat Pak Koko engas dan langsung mencium Mei. Tak disangka Mei juga engas. Hingga akhirnya mereka berskidi di pap-pap di penginapan Tiara. Kancut. Tante Aya sedang tampil di TV show dalam sebuah acara memasak. Setelah acara selesai, Yanto membawakan perlengkapan ke ruang ganti Tante Aya. Tante Aya meminta Yanto untuk memijit kakinya yang keseleo. Awalnya memijat kaki, lama-kelamaan tangan Yanto malah mendekati kotak penalti Tante Aya. Contekan tangan Yanto menyebabkan kemelut depan gawang Tante Aya. Yanto syuting dan tidak mampu ditepis Tante Aya. Bobol pemirsa. Sejak saat itu, kehidupan mereka berempat berubah. Seakan menemukan kembali lagi passion dan semangat dalam bekerja. Masakan Yanto yang selama ini tidak enak dicicip ayahnya, sekarang masakannya dikatakan luar biasa. Begitu juga Mei yang mencicipi masakan ibunya, menilai masakan Tante Aya saat ini sangat sempurna. 몇 년 동안 엄마가 죽이는데 고생만 했지.
Pak Koko mengantarkan tulisnya kepada penerbit dan hasilnya sangat memuaskan. 이걸로 가는 거야. Karena senang, Pak Koko mengajak kembali Mei untuk nonton. 이거 정말 생생해지는 거 있죠? Saat sedang nonton, kembali mereka berdua engas dan saling memuaskan dengan cara manual. Kalian juga udah pernah gini kan di bioskop? Sama, gua juga. Yang belum, kasihan dulu. Setelah nonton, Mei dan Pak Koko hampir terlihat oleh murid-muridnya yang lain. Mereka mengejar, namun tidak berhasil menemukannya. Di tempat lain, Yanto yang sedang mantap-mantap dengan Tante Aya hampir diciduk oleh murid Tante Aya yang lain. Untungnya, Yanto sempat bersembunyi di lemari pendingin. Kancut, Pak Koko diberitahukan oleh temannya yang juga penerbit bahwa ada tulisan dalam sebuah kontes yang hampir mirip tulisannya. Pak Koko langsung menyadari itu adalah tulisannya Mei, dan hal itu membuatnya kesal. Begitu juga dengan Tante Aya yang merilis buku resep terbarunya. Membuat Yanto kecewa karena resep yang ada di buku itu adalah inspirasi resep dari Yanto yang diberitahukannya kepada Tante Aya sebagai gurunya. Tante Aya yang melihat Yanto bersikap tidak seperti biasanya, tahu kalau Yanto sedang kesal. Tante Aya menjelaskan mengapa dia tidak menuliskan nama Yanto di buku terbarunya itu. Akhirnya Yanto pun mengerti dan mereka kembali berskidi papap. Tanpa sadar, aksi mereka terpantau oleh CCTV yang tidak lain adalah murid Tante Aya. Pak Koko mengajak Mei untuk bertemu. Mereka bertengkar soal siapa yang mengkopi tulisan masing-masing. Pak Koko meminta Mei untuk mengalah karena dia adalah junior. Mei tidak mau kalah karena merasa sudah susah payah membuat tulisannya itu. Kesal, Mei meninggalkan Pak Koko. Pak Koko mengejarnya dan membujuknya hingga akhirnya mereka berciuman. Sialnya, murid-murid lain Pak Koko yang sedang berjalan melihat aksi Pak Koko dan Mei yang sedang berciuman di sebuah gang. Kancut. Tante Aya kembali ke syuting untuk TV show. Setelah syuting, seperti biasa, Yanto membawa perlengkapan ke ruang gantinya. Tante Aya kembali meminta dipijit kakinya, guys. Yanto tahu Tante Aya sebenarnya lagi pengen dengan ubinya Yanto. Yanto punya firasat buruk, namun Tante Aya memaksanya. Ya, tidak tahan, Yanto akhirnya memenuhi panggilan jiwanya itu. Murid Tante Aya yang sudah tahu yang dilakukan mereka berdua di ruang ganti, memanggil kru untuk merekam suara dari ruang ganti. Hingga saat akan kembali syuting, Tante Aya ditertawakan oleh semua kru yang ada di tempat itu. Singkat cerita, hubungan mereka berempat menjadi chaos. Yanto bertengkar dengan Tante Aya dan meninggalkannya karena merasa Tante Aya egois, hanya menganggapnya hanya sebuah mainan. 날 연인 대 연인으로 생각한 적 있냔 말이야. 가능하다고 생각하는 것 자체가 무리 아닌가? 평생 이렇게 사세요. 그래봤자 내 거 아니잖아요. Koko kembali mengajak Mei bertemu. 아이고. Mereka memutuskan untuk berpisah dan tidak bertemu lagi. Namun, Pak Koko meminta untuk berskidi papap untuk terakhir kalinya kepada Mei. Asik begitu, Kang. Kalau semua putus, baku cambok dulu. 선생님! 연희야, 우리 마지막으로 한 번만. Scene berganti. Tante Aya meminta izin kepada Mei untuk pergi ke Italia bersama dengan Yanto karena dia mendengar Yanto akan pergi ke Italia. Mei menyetujui permintaan ibunya asal ibunya bahagia dengan lelaki yang dicintainya. 받아주면
결혼할 Di bandara terlihat Pak Koko yang mengantar Yanto untuk berangkat. Begitu juga Mei yang mengantarkan ibunya. 사랑해 우리 딸. Setahun kemudian, tampak Pak Koko yang sudah sukses menjadi penulis terkenal. Dia ditemani Mei sebagai pasangannya. Pak Koko mendapat telepon di mana Yanto meminta untuk dijemput di bandara. Begitu juga Mei mendapat telepon dari ibunya. 아, 나야 극장이지. 어디야? Mereka berdua akhirnya sama-sama pergi ke bandara. Hingga akhirnya mereka berempat kaget saat bertemu. Film pun mamat. Secara keseluruhan, film ini menceritakan hubungan silang para orang tua dengan anak-anaknya. Dibumbui dengan passion, ambisi, serta adegan-adegan sekediri papap yang cukup mengengaskan. Sehingga film ini sangat layak untuk Anda tonton di kala gabut daripada menghayal ama aleta osean. Oke, sekian dulu jumpa kita kali ini. Gua dan beserta jajaran tim Film Apa undur diri. Jangan lupa tekan tombol subscribe sama loncengnya. Ana anta, ente unta. Ana unta, ente kuda.